Dewa Obat Terkuat. Bab 105. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan mendatangi Liu Yunlong dan memintanya untuk memohon padanya. Apakah orang tua ini gila? Apa yang diberitakan di berita utama saat ini sama saja dengan kepastian bahwa Fang Zaitian telah disalib dan dijatuhi hukuman mati. Belum lagi, dalam operasi guntur ini, Fang Zaitian yang tidak bersih sendiri tidak tahu berapa banyak barang yang akan digali. Tolong dia. Kecuali jika pikiran Liu Qing tidak jelas. Apa gunanya menyimpan dendam? Liu Yunlong berkata dengan tenang, Fang Yuan tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Liu tidak akan membantunya. Dia punya tujuan lain untuk datang. Liu Qing tertegun sejenak. Berdasarkan pemikirannya, dia belum memikirkan hal ini. Rubah tua ini ingin mencari alasan untuk berurusan dengan keluarga Liu. Liu Yunlong mendengus. Bajingan berusia 1000 tahun dan rubah berusia 1000 tahun, setiap orang memiliki moral dan perbuatan yang sama. Liu Yunlong secara alami dapat menebak apa maksud Fang Yuan. Fang Yuan tahu di dalam hatinya apakah dia bisa menyelamatkan Fang atau tidak. Dia akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya, tetapi jika dia tidak bisa menyelamatkannya, dia pasti akan menggunakan kejadian ini untuk membuka jalan bagi tujuan lain. Hakikat seorang pebisnis adalah untung, semuanya demi untung. Jika Fang Zaitian pasti mati, maka kematiannya juga harus membawa manfaat bagi keluarga Fang. Itu cucunya. Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bisakah cucunya sendiri digunakan sebagai alat? Ini terlalu kejam. Tidak ada racun, tidak ada suami. Liu Yunlong berkata, Fang Yuan adalah orang seperti itu. Dia melirik Liu Qing dan terdiam beberapa saat. Liu Qing sangat sibuk selama periode ini dan hampir tidak pulang. Liu Yunlong selalu memperhatikan apa yang dia lakukan. Dalam waktu singkat, prestasi Liu Qing telah mengejutkan banyak orang. Termasuk beberapa orang di ibu kota provinsi, perhatian mereka kini beralih ke Tianhai. Bukan karena Liu Qing terlalu mempesona, lebih banyak orang ingin melihat siapa di belakang Liu Qing. Liu Qing, aku harus mengingatkanmu beberapa kata. Liu Yunlong berkata dengan serius, semakin banyak orang akan memperhatikanmu. Jangan membuat kesalahan. Liu Qing mengangguk, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, lebih serius daripada beberapa dekade terakhir. Jika kamu tidak sengaja melakukan kesalahan, suara Liu Yunlong menjadi lebih gelap, kamu harus membawanya sendiri. Liu Qing terkejut dan bereaksi cepat. Keluarga Liu berjudi, Liu Yunlong berjudi, dan dia, Liu Qing, juga berjudi sekarang. Semua yang mereka pertaruhkan adalah Lin Yi. Jadi begitu. Liu Qing menarik napas dalam-dalam, saya tahu, ayah, jangan khawatir, keluarga Liu kami berbeda dengan keluarga Fang. Yah, ini hanya situasi yang tidak terduga. Menurutku tidak akan ada hari seperti itu. Liu Yunlong berdiri dan menepuk bahu Liu Qing, oke, kamu juga lelah. Pergi istirahat dulu untuk menyesuaikan keadaanmu. Permainan catur di Tianhai baru saja dimulai. Belum ada seorang pun dari ibu kota provinsi yang memasuki permainan. Ini masih pagi. Liu Qing mengangguk dan tersenyum, iya. Melihat punggung Liu Qing saat dia berbalik, Liu Yunlong menghela nafas, sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Sebagai seorang wanita, Liu Qing harus menanggung terlalu banyak beban untuk keluarga Liu. Dia memiliki seorang putra dan seorang putri. Putranya adalah tentara, dan dia mungkin tidak dapat mencapai prestasi tinggi meskipun dia berusaha sekuat tenaga. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat tidak kompeten, terutama terhadap Liu Qing. Saya harap kita semua bertaruh dengan benar kali ini. Liu Yunlong menghela nafas. Yang muncul di benaknya adalah wajah Lin Yi, pemuda misterius ini. Beberapa tahun yang lalu, penyakit Liu Yunlong didiagnosis secara akurat. Dia mencari nasihat medis dari banyak sumber, tetapi hanya mendapat satu kalimat dari pemain nasional lama. Selain itu, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyelamatkannya. Kecuali yang itu. Namun kini, penyakitnya telah disembuhkan oleh Lin Yi. Ini adalah pemuda dengan keterampilan medis yang luar biasa. Pemuda dengan temperamen yang luar biasa, jika bukan yang itu, siapakah itu? Liu Yunlong bertaruh. Pertama kali dia bertaruh dalam hidupnya adalah pertaruhan besar. Dia mempertaruhkan nyawa dan kekayaannya, serta kekayaan dan masa depan keluarga Liu. Semoga kamu tidak kalah. Namun, wajah Fang Yuan sudah sangat jelek saat meninggalkan keluarga Liu. Bahwa Fang Zaitian ditahan sudah menjadi suatu kepastian. Di lapangan, bukti adalah tentang bukti, dan bukti yang dapat menyalip Fang Zaitian sudah cukup. Dia duduk di aula selama 1 jam penuh. Cucu-cucu yang berdiri di sana tidak berkata apa-apa dan tidak berani berbicara serta mengganggu Fang Yuan.
Mereka juga tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada Fang Zhaitian. Saat ini, sebagai pesaing dalam keluarga, tidak ada yang berani menyombongkan kemalangannya, karena jika terjadi sesuatu pada Fang Zhaitian, dampaknya terhadap keluarga lain akan terlalu besar. Fang Zhaitian tidak ada harapan. Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berbicara, bagaimana mungkin orang bodoh ini dijebak oleh orang lain, bagaimana dia bisa cukup bodoh untuk melakukannya sendiri, dan meninggalkan bukti langsung seperti itu. Dia sangat marah. Cucu-cucunya masih belum berani berbicara dan berdiri diam dengan kepala menunduk. Semua orang dapat melihat bahwa Fang Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan memasukkannya ke dalam masalah hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Mulai hari ini, kalian akan mengambil alih urusan perusahaan yang menjadi tanggung jawab Fang Zhaitian. Ini adalah skenario terburuk. Bahkan jika Fang Zhaitian dapat diselamatkan, dia tidak akan digunakan kembali di masa depan. Adapun lingkaran bawah tanah, saya pribadi yang bertanggung jawab. Ya, beberapa orang mengangguk. Mereka sedikit terkejut karena Fang Yuan ingin secara pribadi mengambil alih lingkaran bawah tanah dan mendapatkan kembali kekuasaan. Sebagai anggota keluarga Fang, mereka semua tahu bahwa keluarga Fang memperoleh kekayaan dari dunia bawah tanah dan membersihkan tangan mereka selangkah demi selangkah sebelum mencapai status mereka saat ini. Semua ini adalah hasil kerja keras Fang Yuan selama 50 tahun terakhir. Teruskan. Fang Yuan melambai dan beberapa orang mengangguk dengan hormat. Kakek, ayo pergi dulu. Fang Yuan duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi, seperti patung batu. Dia memahami dengan jelas bahwa Fang Zhaitian telah dirancang untuk menargetkan kelemahan karakter Fang Zhaitian. Itu sangat sempurna sehingga dia tidak hanya kagum tetapi juga sedikit takut. Siapa ini? Perencanaan dan pemerintahan kota yang begitu menakutkan, dengan visi jangka panjang, bahkan dia baru akan menyadarinya nanti. Apakah dia anak angkat dari keluarga Ye? Fang Yuan mengerutkan kening. Tidak ada yang berubah di antara orang-orang di Tianhai. Satu-satunya perbedaan adalah ada satu orang lagi, seseorang yang menghilang selama 6 tahun dan kemudian muncul kembali. Lin Yi. Persis seperti itulah yang terjadi setelah Lin Yi muncul. Fang Yuan baru saja berpikir. Selama 1 jam penuh, dia memilah-milah semua hal yang terjadi baru-baru ini. Lin Yi sepertinya terlibat dalam segala hal, tetapi dia juga sepertinya tidak ada hubungannya dengan segalanya. Inilah hal yang paling membuatnya takut. Itu tidak mudah, tapi kamu benar-benar memprovokasi orang yang salah. Mata Fang Yuan tajam, memancarkan cahaya dingin, dan dia begitu acuh tak acuh dan congkak sehingga sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya menderita terlalu banyak gejolak emosi. Dia terdiam beberapa saat, mengangkat teleponnya, dan memutar nomor yang sudah bertahun-tahun tidak dia hubungi. Tiupan. Telepon berdering 2 kali dan panggilan tersambung. Fang Yuan langsung ke intinya, kamu seharusnya tahu tentang Zhaitian, kan? Saya harap kamu bisa menyelamatkannya. Tidak ada gunanya memohon padaku. Jawaban di ujung telepon sangat lugas, tanpa ragu-ragu. Bab 106. Fang Yuan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pihak lain akan menjawab seperti ini, begitu tajam dan tanpa ragu-ragu. Masalahnya menjadi serius. Ini adalah berita utama di semua berita utama di ibu kota provinsi. Bagaimana Anda ingin saya menyimpannya? Aku tahu aku berhutang budi padamu, kecuali untuk masalah ini, semuanya baik-baik saja. Sebelum Fang Yuan sempat bertanya lagi, dia berkata lagi. Dipahami. Fang Yuan tidak banyak bicara dan menutup telepon. Dia meletakkan teleponnya dan tidak bertanya lagi. Dia telah menggunakan bantuan ini selama lebih dari 10 tahun dan dia tidak ingin menggunakannya kecuali diperlukan. Tanpa diduga, dia tidak dapat menggunakannya sekarang meskipun dia menginginkannya. Fang Yuan terdiam beberapa saat, lalu wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia membanting ponselnya ke tanah dengan keras. Ledakan. Hancur berantakan. Pihak lain menjelaskan bahwa mereka ingin Fang Zhaitian mati. Tidak ada peluang sama sekali. Oke. Fang Yuan tersenyum jahat, karena kamu begitu kejam, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu keluarga, Ye Qiansui, Lin Yi, Yang Rong. Termasuk Liu Yunlong dan Liu Qing dari keluarga Liu. Masing-masing nama ini terukir di benaknya, dan dia tidak akan pernah melepaskan satupun dari mereka. Pada saat yang sama, di ujung lain telepon, seorang pria parubaya meletakkan ponselnya, melihat keluar jendela, dan menghela nafas. Tidakkah kamu selalu ingin membalas budi ini dan menarik garis yang jelas dengan keluarga Fang? Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya,
Tianhai saat ini hanyalah pusaran air. Jika kamu memasukinya dengan gegabah, kamu mungkin akan hancur berkeping-keping. Tentu saja dia ingin membalas budi kepada keluarga Fang dan membereskan masalah dengan keluarga Fang sesegera mungkin untuk menghindari bom waktu lagi di masa depan, tetapi sekarang, dia tidak mau membantu. Dia juga tidak berani membantu. Tianhai menjadi sangat tidak normal akhir-akhir ini. Apakah Tianhai begitu menakutkan? Sangat menakutkan. Ekspresi pria parubaya itu serius, operasi guntur diluncurkan secara tiba-tiba, dan bahkan saya tidak mengetahuinya. Operasi itu jelas melintasi ibu kota provinsi. Kapan Anda pernah melihat hal seperti itu terjadi? Tidak ada yang berani ikut campur sekarang, terutama orang-orang di lingkaran bawah tanah. Hal paling bijaksana untuk dilakukan adalah melindungi diri sendiri. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya penuh kecurigaan, tapi sampai saat ini, dia belum mendengar kabar apapun. Dia bahkan meminta seseorang untuk bertanya, tapi tidak ada kabar dari utara juga. Sangat aneh, sangat aneh. Hati-hati. Dia mengingatkan, mengenai situasi terkini di Tianhai, Anda harus memperhatikannya kapan saja. Jika ada masalah, tolong segera beritahu saya. Ya, seperti yang dipikirkan pria parubaya itu, langit dan laut kini menjadi pusaran air. Berita tentang pemenjaraan Fang Zhaitian sangat luar biasa, baik itu kalangan atas, bawah tanah, atau orang biasa, mereka semua memperhatikannya. Keluarga Fang jelas tidak berdaya sekarang. Duduk di sofa di kantor, Ye Qiansui masih agak sulit dipercaya. Begitu banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Pengkhianat Ye tertangkap, Gao Fei, bajingan yang hampir menghancurkan hidup Ye, meninggal, dan Fang Zhaitian, yang sekarang di penjara, kini menjadi kasus khas operasi guntur, dan harus mati. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ini salah mereka sendiri. Lin Yi meletakkan cangkir tehnya dan melirik ke arah Ye Qiansui. Pusat perbelanjaan adalah medan perang, dan di medan perang, lawanmu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu karena kebaikanmu. Dia telah berada di medan perang selama bertahun-tahun dan telah melaluinya. Ada bekas perubahan kehidupan di wajahnya, yang terlihat sedikit tidak sesuai dengan usianya, seolah-olah itu adalah ekspresi seseorang yang telah mengalami terlalu banyak hidup dan mati. Ye Qiansui tercengang. Dia selalu merasa bahwa Lin Yi sekarang sedikit berbeda dibandingkan di masa lalu, tetapi dia tidak dapat menunjukkan perbedaan spesifiknya. Tapi perasaan yang dia berikan padaku berbeda. Dia sepertinya memiliki ketenangan, temperamen yang berbeda dari orang lain. Selama Lin Yi ada di sisinya, dia bisa merasa nyaman. Aku tahu. Ye Qiansui mengangguk, kakek telah mengingatkanku akan hal ini. Dia memandang Lin Yi dan tiba-tiba tertawa. Kata-kata yang dia ucapkan di usianya, yang keluar dari mulutmu sekarang, memberiku perasaan yang sangat aneh. Dia memberi Lin Yi lebih banyak teh. Saya tidak pernah bertanya bagaimana Anda bisa datang ke sini selama 6 tahun terakhir. Karena aku tidak berani bertanya. Aku takut mendengar apa yang kamu alami akan membuatku sedih, menyalahkan diriku sendiri, dan tidak bisa menerimanya. Tapi aku tahu kamu pasti sangat menderita untuk menjadi seperti sekarang ini. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Lin Yi, saat aku menjemputmu, aku sudah bilang padamu bahwa aku akan menjagamu. Tapi sekarang, sepertinya kamu masih menjagaku. Dia merasa sedikit bersalah dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menjadi kuat dan banyak bicara, untuk melindungi Lin Yi, untuk menjaga Lin Yi, tetapi pada akhirnya, Lin Yi masih berdiri di depannya, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Kamu lupa, kamulah yang merawatku sebelumnya. Lin Yi tersenyum dan berkata, maksudku sebelumnya, jadi sekarang akulah yang menjagamu. Menurutku itu benar. Benar saja. Dia masih membalas budi, dan Ye Qiansui hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia mendengar teleponnya berdering, dia bangkit untuk mengambilnya. Direktur Su, apakah Anda sudah kembali bekerja? Ye Qiansui memiliki beberapa perbedaan. Su yang kembali bekerja begitu cepat. Dia telah menyetujui cuti dan meminta Su yang menunggu sampai lukanya sembuh sebelum kembali, tetapi Su yang tampaknya lebih cemas daripada dia. Oke. Saya mengerti, saya akan mengaturnya di sini. Setelah menutup telepon, Ye Qiansui berkata, peralatan gelombang pertama akan segera tiba. Direktur Su berharap dapat mengatur lebih banyak orang untuk mengambil barang di dermaga. Setelah kejadian terakhir kali, Su yang tahu bahwa seseorang akan berurusan dengan Ye, dan dia tidak berani ceroboh lagi. Pasukan keamanan di area pabrik tidak cukup. Begitu mereka bertemu dengan orang-orang gila itu, mereka tidak akan bisa melindungi keamanan area pabrik.
Baru kemudian Su yang meminta Ye Qiansui memikirkan cara. Aku akan pergi. Lin Yi langsung berkata, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Dia bangun. Lin Yi. Ye Qiansui memanggilnya, hati-hati. Lin Yi mengangguk, berbalik dan pergi. Di area pabrik pinggiran kota, Lin Yi tidak membawa banyak orang, kecuali Xiao Dao, yang lainnya terus tinggal di area pabrik untuk pelatihan. Sekarang mereka berlatih di halaman belakang villa keluarga Ye di pagi hari, menerima bimbingan dari Lin Yi, dan menghabiskan sisa waktunya di area pabrik pinggiran kota, bekerja keras untuk memoles diri. Kali ini, Xiao Dao sangat bersemangat karena diberi nama oleh Lin Yi dan mengikutinya melakukan sesuatu. Tuan yang menceritakan semuanya padamu. Ya, Tuan Lin. Xiao Dao mengangguk, kami melaporkan 2 kali pertama, tetapi kemudian, itu adalah orang lain, dan mereka jauh lebih kejam daripada kami. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang lain di belakang layar, diam-diam berurusan dengan bos bawah tanah itu, dan melaporkan secara akurat setiap saat, tidak peduli seberapa rahasia atau hati-hatinya transaksi orang-orang itu. Lin Yi menyipitkan matanya dan memperkirakan waktu ketika orang rahasia itu pertama kali melaporkan masalah tersebut. Dia memang seekor rubah tua. Dia berkata dengan tenang, teknik meminjam pisau untuk membunuh seseorang sangatlah mahir. Siapa pisau? Pisau itu tertegun sejenak. Dalam game ini, siapapun bisa menjadi pisau. Bersambung.